udah pakai kayak gini pada akhirnya tetap aja nggak bisa balan. Dan itu gimana? Nah, makanya balancer ini punya kemampuan ampere ya guys. Kalau 5 ampere berarti transfer maksimalnya itu 5 ampere. Nah, ini udah berkurang 50%, berarti sudah terpakai 150 WH. Kalau pakai satu balancer kurang cepet untuk balannya, pakai 2 balancer gitu guys. Lalu kalau kalian menggunakan 2 kali lipat kayak gini, misal pakainya 2 ya, itu jadi 10 ampere ya, karena satunya 5 ampere. Nah, otomatis kerjanya jadi lebih cepat saat balan ya guys. Saat balan itu kerjanya lebih cepat, jadi serasa pakai 2 sendok 5 mili sama 5 mili 10 mili. Nah, jadi kerjanya lebih cepat seperti ini guys. Assalamualaikum guys, udah datang lagi ini paketan saya. Ini berfungsi untuk PLTS ya guys, sambil unboxing guys. Semoga tidak ada yang peritel guys ya. Nanti kalau ada yang peritel gara-gara disobein gini bahaya nanti. Kemarin gunting saya yang buat unboxing ini guys, guntingnya is the ketul. Nah, kalau sekarang ini tidak ketul guys ya. Jadi saya lebih cepat ini pembukaannya. Wah, ini namanya soket MC4 guys. Wah, dapat obeng guys. Saya nggak beli loh ini. Dapat obeng ini gratis guys. Mantap sekali. Mantap pokoknya guys. Nah, terus yang terakhir ini. Masih ada lagi nggak ya? Ada yang belum datang guys. Nah, ini dia. Ini yang paling penting untuk aki lead acid guys, namanya balancer baterai. Nah, ini dia, ini ada 2 jenis ya guys ya. Yang satu indikator LED, ada 2 indikator kayak gini. Yang satu lagi itu ada indikatornya voltmeter. Nah, kalau nggak ada itu harganya 175.000. Dan kalau misalnya ada itu 250-an ribu guys. Jadi terpaut jauh, mending pasang sendiri ya. Nah, ini sudah enak banget, sudah ada sekunnya, tinggal baut-baut guys. Nih sudah ada sekunnya, tinggal baut-baut aja. Nah, nanti akan saya kasihkan contoh penskemaannya karena saya belum bisa merakit semuanya ini. Jadi saya kasih tahu aja cara pasangnya pakai gambar gitu guys. Terus yang belum tahu ini fungsinya apa? Untuk sistem baterai 24 volt. Jadi untuk aki lead acid seperti ini guys, contohnya. Ini aki 2 180 Ah satunya. Jadi karena saya paralel itu kapasitasnya jadi sekitar 360 Ah yang nambah ampernya atau Ah-nya, arusnya. Nah, ini mau aku seri jadi sistem 24 karena saya menggunakan ini ya guys, menggunakan inverter yang 24 volt. Tadinya inverter yang 12 volt itu. Nah, sekarang karena penggunaannya untuk di seri jadi sistem 24, maka kalau dicas dari panel surya itu dibutuhkan balancer seperti ini. Nah, fungsinya apa balancer seperti ini? Pas digunakan untuk seri baterai itu untuk meratakan voltase antara baterai A dan baterai B gitu guys. Misal baterai A itu voltasenya 12,1 volt. Nah, maka ini biar juga sama 12,1 volt. Karena kalau nggak pakai balancer seperti ini, itu nanti bisa melenceng. Melencengnya kejauhan. Bahkan pakai balancer aja masih bisa melenceng loh guys. Karena kondisi baterainya yang satu mungkin udah agak lemah dan yang satu masih bagus alias work well gitu. Nah, sedangkan udah pakai kayak gini pada akhirnya tetap aja nggak bisa balan. Dan itu gimana? Ya itu wajar karena yang satunya udah agak lemah. Solusinya cuman ganti baterai, disamakan kondisinya sama-sama sehat seperti itu guys. Dan untuk pembelian ini itu ada yang 48 volt juga, ada yang sistem 24. Ini kan yang 24, yang 48 juga ada guys. Jadi kabelnya ini lebih banyak lagi nanti. Nah, untuk cara rakitnya langsung saya gambarkan aja pakai skema ya guys. Tidak saya contohkan karena saya belum siap merakit untuk saat ini. Karena juga harus naik ke panel surya, harus bongkar-bongkarin semua. Dan itu cukup memakan banyak waktu guys. Nah, ini guys, ini contoh aki yang saya seri. Seri aki itu seperti ini ya guys. Ini positif negatif aki 1 ya. Ini positif negatif aki 2. Lalu yang negatifnya itu dihubungkan atau dijumper ke positif aki 2 gitu ya guys.
Nah, kemudian untuk output sama inputnya yang masuk ke charger atau ke SCC atau ke beban, itu yang ini ya guys, ini positif, ini negatif. Nah, ini tengah-tengah ini dianggap netral gitu ya guys ya. Atau bisa dibilang kalau ini misal dikasih kabel namanya kayak power supply CT, mirip kayak gitu guys. Nah, selanjutnya untuk balancernya itu posisinya seperti ini. Yang perlu diingat-ingat itu ada kabelnya 3 warna ya guys, merah, hitam, sama warna putih. Untuk balancer ini kemampuannya itu 5 ampere guys ya, kemampuan 5 ampere. Nah, pemasangannya itu untuk yang merah dihubungkan ke sini, untuk yang hitam dihubungkan ke sini. Negatif ya, yang hitam, yang merah positif. Lalu yang kabel putihnya ini dihubungkan ke tengah-tengah gini guys. Ya, ditempelin aki sini boleh, ditempelin sini boleh. Nah, ini fungsinya untuk membalan. Jadi misal ya, membalan itu cara kerjanya seperti ini. Karena dia ini transfernya itu sekitar 5 ampere. Jadi seperti ini guys. Misal voltase yang aki kedua ini lebih besar ya, katakanlah sekitar 12,5 volt. Nah, voltase yang ini 12,3 volt. Maka voltase yang tinggi ini kapasitasnya akan dihisap oleh balancer ini ya guys. Dihisap lalu ditransferkan ke sini ya guys. Itu fungsinya untuk meratakan. Nah, makanya balancer ini punya kemampuan ampere ya guys. Kalau 5 ampere berarti transfer maksimalnya itu 5 ampere. Kalau balancernya pengen cepet transfernya karena terlalu jomplang, nah maka balancernya didobel boleh guys. Kalian pakai balancer 2, 3 atau 4 ya bebas guys, boleh. Jadi aki semakin besar balancernya juga kemampuannya harus semakin besar guys. Itu dasarnya kayak gitu, karena dia ini fungsinya mentransfer energi yang ada di kapasitas tertinggi menuju ke kapasitas terendah. Jadi seperti itu cara kerja balancer guys. Biar kalian lebih paham, nanti silahkan misal kalian seri baterai, kalian coba gunakan balancer seperti ini dan amati. Lalu kalau kurang puas, masih terjadi perbedaan, kalian tambah lagi balancernya. Karena satunya itu 5 ampere, kalau ditambah lagi berarti 10 ampere guys. Jadi dia ini mampu transfer 10 ampere ke kapasitas baterai yang rendah gitu guys. Oke, jadi seperti itu, saya kira kalian sudah memahami ya guys. Nah oke guys, saya anggap kalian belum paham ya dengan penjelasan tadi. Ini langsung saya kasih gambaran aja. Cara kerja balancer itu mirip seperti memindahkan air dari 2 gelas, dari gelas satu ke gelas satunya lagi. Jadi misal kita pakai balancer dengan kemampuan satunya ini adalah 5 ampere, maka anggaplah sendok ini itu sekitar 5 ampere atau 5 mililiter gitu misalnya ya, untuk memindahnya. Nah, jadi cara kerja balancer ini mendeteksi bahwa tegangan yang tinggi gini, maka otomatis dia ini akan dipindahkan kapasitasnya ke tegangan yang rendah guys, dipindah ke sini. Terus menerus prosesnya sambil berlangsung, sambil dicas, sambil itu kemampuannya 5 mili. Lalu kalau kalian menggunakan 2 kali lipat kayak gini, misal pakainya 2 ya, itu jadi 10 ampere ya, karena satunya 5 ampere. Nah, otomatis kerjanya jadi lebih cepat saat mbalan ya guys. Saat mbalan itu kerjanya lebih cepat. Jadi serasa pakai 2 sendok 5 mili sama 5 mili 10 mili. Nah, jadi kerjanya lebih cepat seperti ini guys. Itu namanya membalan sampai nanti bener-bener rata ya guys. Rata. Jadi rata posisinya. Nah, gini. Nah, seperti ini guys. Akhirnya kan jadi rata. Kalau pakai satu balancer kurang cepet untuk balannya, pakai 2 balancer gitu guys. Biar makin cepet, karena satunya kemampuannya cuma 5 ampere. Lalu saya ini juga semalaman ini ngetes baterai ini. Saya kasih beban 3 watt gitu guys ya. Udah hampir 24 jam ini. Jadi di sini baterainya baru berkurang 50% dari full. Ini kan kapasitasnya 300 watt, 300 WH. Saya pakai inverter ini, gunakan beban 3 watt. Ini lampu 3 watt, mereknya apa ya? Saya lupa ya ini.
kok nggak ada mereknya, udah hilang. Dop, mereknya Dop. Nah ini udah berkurang 50%, berarti sudah terpakai 150 Wh. Jadi sama daya stand B nya ini itu sekitar 5 watt lah gitu ya. 5 watt sama ini berarti ketemunya 8 watt. Jadi dengan 8 watt itu hampir 24 jam sudah menghabiskan 150 Wh. Tapi belum sampai 24 jam ya guys, karena kurang berapa jam lagi saya lupa. Ya pokoknya gitu dulu guys, yang penting kalian ini sudah paham tentang balancer ini, karena kemarin juga ada yang belum paham. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.